Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rija Fadilah, Rija Tauhid, Syami Nauriatul Hasanah yang akan menjelaskan memahami anak muda. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu hakikat tahap remaja. Pada tahun 1904, psikolog Amerika G. Stanley Hale menulis buku ilmiah pertama tentang hakikat masa remaja. G. Stanley Hale mengupas mengenai masalah pergolakan dan stres. Hale mengatakan bahwa masa remaja adalah merupakan masa-masa pergolakan yang penuh dengan konflik dan buayan suasana hati, di mana pikiran, perasaan, dan tindakan bergerak pada kisaran antara kesombongan dan kerendahan hati, kebaikan dan godaan, serta kegembiraan dan kesedihan. Anak remaja mungkin nakal kepada teman sebayanya pada suatu saat dan baik hati pada saat berikutnya. Atau mungkin dia ingin dalam kesendirian, tetapi beberapa detik kemudian ingin bersama-sama dengan sahabatnya. Di negara-negara barat, istilah remaja dikenal dengan adolescensi, yang berasal dari bahasa Latinnya itu adolescere, yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Kapan masa remaja berakhir dan kapan anak remaja tumbuh menjadi seorang dewasa tidak dapat ditetapkan secara pasti. Terlepas dari kesulitan untuk menentukan batas akhir remaja, istilah adolescent atau remaja telah digunakan secara luas untuk menunjukkan suatu tahap perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa, yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial. WHO 1974 berpendapat bahwa remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ia mencapai kematangan seksualitasnya. Individu mengalami perkembangan psikolog dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dan ketergantungan sosial yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Pada masa ini, begitu pesat mengalami dan mempunyai energi yang besar. Ia berusaha memantapkan identitas diri dan ingin mencapai ketidaktergantungannya emosional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rija Fadilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pengaruh pengalaman kanak-kanak. Pengalaman kanak-kanak akan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk perkembangan anak dan menjadi memori jangka panjang bagi pribadi, individu atau anak tersebut. Jika hubungan anak dengan orang tua ketika masa kecil kurang baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut. Nah, terdapat 3 hal yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan keluarga, yang kedua pengaruh lingkungan pertemanan, dan yang ketiga pengaruh lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama bagi seorang anak, di mana dalam lingkungan keluarga anak akan tumbuh dan berkembang bersama keluarganya. Jika anak tumbuh bersama keluarga yang kurang menaruh perhatian terhadap anak, tidak memiliki minat terhadap anak, anak merasa diabaikan oleh keluarganya, maka anak tersebut akan memiliki emosi yang kurang stabil dan penyesuaian dirinya juga tidak stabil. Sebaliknya, jika anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang harmonis, menaruh perhatian atau minat yang besar terhadap anak, maka anak juga akan tumbuh dan berkembang dengan sangat baik gitu. Dimana anak akan tekun dalam belajar, memiliki emosi yang stabil, dapat menyesuaikan diri dan merasa dirinya diterima oleh keluarga. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan pertemanan. Ketika masa kanak-kanak, anak-anak sudah pasti banyak bermain gitu. Dimana masa anak-anak ini
anak akan menjalin hubungan pertemanan dan lebih sering bermain bersama teman-temannya. Jika anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pertemanan yang baik, di mana dia diakui keberadaannya oleh teman-temannya dan mendapat perhatian yang banyak dari teman-temannya, maka anak tersebut akan merasa percaya diri, memiliki sikap yang mandiri dan tenang. Sebaliknya, jika anak memiliki lingkungan pertemanan yang buruk, seperti tidak diakui keberadaannya atau merasa diabaikan oleh teman-temannya, maka anak tersebut akan merasa inferior gitu, merasa iri dan emosi jika anak-anak atau teman-temannya tersebut mengabaikan dirinya. Yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, di mana jika di lingkungan sekolah orang yang memegang peranan penting itu adalah seorang guru. Guru yang memiliki sikap terbuka terhadap anak dan menerima muridnya dengan baik tanpa memilih-milih atau membanding-bandingkan muridnya, maka motivasi atau semangat belajar anak di sekolah itu akan tinggi gitu, dan anak akan merasa aman ketika berada di sekolah karena merasa diakui. Sebaliknya, jika guru bersikap seolah tidak memperdulikan murid dan membanding-bandingkan murid, maka semangat belajar anak di sekolah juga akan menurun gitu, dan anak akan malas ketika berada di sekolah, dan anak juga akan merasa terasingkan ketika berada di sekolah. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan, baik itu sikap, kayak bicara, atau cara berkomunikasi dengan orang lain, akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Karena anak-anak adalah masa golden age gitu, dimana anak akan memperhatikan dan dengan mudahnya meniru apapun yang kita lakukan, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membacakan poin C, yaitu tekanan lingkungan bagi anak muda. Kejadian-kejadian di lingkungan dapat membentuk perkembangan seorang anak, sehingga menekankan pentingnya pengalaman dalam perkembangan anak. Nah, pengalaman dimulai dari lingkungan biologis seseorang, misalnya nutrisi, kesehatan, obat-obatan, dan kecelakaan yang mungkin dialami, hingga lingkungan sosial seseorang seperti keluarga, teman sekolah, masyarakat, media, dan budaya. Remaja yaitu masa kanak-kanak akhir. Ia mulai belajar berpikir dan merasakan dirinya seperti apa yang telah ditentukan oleh orang lain dalam lingkungannya. Misalnya orang tua, gurunya, maupun teman-temannya. Bagaimana anak diperlakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat akan mempengaruhi pembentukan dirinya, termasuk konsep dirinya. Nah, bagaimana hubungan dengan orang tuanya, dengan saudara kandungnya, kedudukannya dalam keluarga, apakah ia anak pertama, anak tengah, atau bungsu, dan lain-lain, dan bagaimana pendapatnya mengenai cara-cara asuhan anak yang berlaku dalam keluarganya. Semua ikut berperan dalam menentukan perkembangan konsep dirinya. Melihat bagaimana anak yang tinggal di lingkungan yang penuh dengan perilaku kekerasan dan tingkat kriminal yang tinggi, persepsi bahwa orang asing bisa melukai mereka jika mereka tidak hati-hati. Hal ini membuat anak mengembangkan konsep diri yang cenderung kurang percaya diri dan berhati-hati, yang termanifestasi dalam perilaku tidak berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Nah, pada masa remaja, apabila seorang guru mengatakan secara terus-menerus pada seorang muridnya bahwa dia kurang mampu dalam kelas, maka lama-kelamaan remaja akan mempunyai konsep diri yang negatif dan kurang mampu. Terkait dengan hal ini, menyebutkan bahwa guru harus membantu remaja dalam pembentukan konsep dirinya. Guru tuh harus bijak dengan apa yang dikatakan dan dilakukan pada remaja, sehingga tidak membuat mereka merasa tidak berarti, tetapi justru menjadikan anak lebih dapat mengembangkan keterampilan yang akan mempengaruhi harga dirinya. Terdapat dua tekanan lingkungan terhadap anak muda, yaitu tekanan positif dan negatif. Jika anak ditekan oleh lingkungan yang penuh dengan energi positif, maka akan membentuk pribadi positif. Contohnya seperti mengajarkan bagaimana sikap mereka ketika ada yang membutuhkan bantuan, bagaimana cara meminta bantuan dengan baik dan benar, sikap terhadap teman sebaya dan orang dewasa. Karena pada dasarnya anak di umur remaja selalu berperilaku sesuai bagaimana lingkungan mengajarkannya. Berbeda lagi jika
anak tumbuh dengan ditekan oleh lingkungan yang negatif seperti merokok, minum minuman keras, pergaulan bebas, kenakalan remaja, maka tidak menutup kemungkinan jika mereka akan berperilaku sesuai dengan lingkungannya. Nah, kemudian poin yang D yaitu perkembangan masalah kesehatan mental. Kualitas kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh kesehatan. Jika tidak ada masalah kesehatan baik fisik maupun mental, maka kualitas hidup akan lebih baik. Kesehatan yaitu keadaan sehat fisik, mental, dan sosial, bukan semata-mata keadaan tanpa penyakit atau kelemahan, yang berarti seseorang dikatakan sehat apabila seluruh aspek dalam dirinya dalam keadaan tidak terganggu baik tubuh, psikis, maupun sosial. Remaja itu memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima kawan sebaya atau kelompok, sebab akibatnya mereka akan senang apabila diterima dan sebaliknya, akan merasa tertekan dan cemas apabila diremehkan oleh kawan-kawan sebayanya. Kesehatan jiwa remaja merupakan aspek penting untuk menentukan kualitas bangsa. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung merupakan sumber daya manusia yang dapat menjadi aset bangsa tidak ternilai. Akan tetapi, kenyataannya yang terjadi belakangan ini, sebagian remaja melakukan pelanggaran-pelanggaran susila. Lebih jauh lagi, ada sebagian remaja yang berpandangan bahwa hubungan antara wanita dan pria tidak perlu dibatasi dan tidak usah dikontrol oleh orang tua. Biasanya, kenakalan seperti itu disertai dengan tindakan-tindakan yang mengganggu masyarakat. Dengan demikian, kesehatan jiwa remaja meliputi hal-hal: 1. Perasaan seorang remaja kepada diri sendiri dapat menerima diri apa adanya. Kemudian yang kedua yaitu perasaan remaja terhadap orang lain. Yang ketiga, bagaimana kemampuan remaja mengatasi persoalan hidup sehari-hari. Kemampuan remaja melaksanakan peran interpersonal dan interpersonal tersebut menjadi penting untuk dikembangkan. Gangguan mental menurut National Alliance of Mental Illness adalah suatu keadaan di mana seorang individu mengalami gangguan pada pemikiran, perasaan, mood, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, dan fungsi sehari-hari. Selama masa remaja, insiden kelainan-kelainan mental sama untuk anak laki-laki dan wanita. Depresi dan kelainan makan adalah yang paling banyak pada anak wanita, dan kelainan kebiasaan lebih sering pada anak laki-laki. Baik, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.